Sampurasun Bobotoh, kali ini bersama Arik Nova Ramadan di acara yang menyuguhkan updatean seru seputar Persib Bandung. Dimana lagi kalau bukan Sampurasun Persib Rampes Juara. Nah Bobotoh, kali ini Samsip punya banyak info menarik, mulai dari AFC Champions League 2 sampai kemenangan dramatis di pekan ke-6 BRI Super League. Dan pastinya Arik siap ngasih highlight serta info-info terbaru seputar Persib. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus Sampurasun Persib. Kita mulai dari panggung Asia dulu nih. Persib akhirnya memulai perjalanan mereka di grup G AFC Champions League 2 dengan menjamu tim asal Singapura Lion City Sailors di Stadion GBLA Kamis 18 September 2025. Lebih dari 13.000 bobotoh hadir memenuhi stadion untuk kasih dukungan penuh buat Pangeran Biru. Catatan pertemuan Persib lawan Lion City sebenarnya cukup oke bobotoh. Musim lalu, 2 kali bertemu Persib gak pernah kalah, imbang 1-1 di Bandung dan menang 3-2 di Singapura. Nah, gak cuma di Asia, di kompetisi domestik juga ada laga yang gak kalah panas bobotoh. Senin 22 September 2025, Persib tandang ke markas Arema FC di Stadion Kanjuruhan Malang. Pertandingan pekan ke-6 ini penuh drama karena Persib harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 63 setelah Frans Putros dapat kartu merah. Tapi yang bikin salut, Persib dalam tekanan dan kekurangan pemain, Persib tetap berhasil comeback dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 2-1. Dua pertandingan ini pastinya bisa bikin kita penasaran bagaimana laga berlangsung dan apa saja komentar pelatih serta pemain setelah pertandingan. Yuk langsung kita simak rekapnya. Dimulai dari duel seru Persib melawan Lion City Sailors di laga perdana AFC Champions League 2. Persib mengawali langkahnya di grup G AFC Champions League 2 dengan menjamu Lion City Sailors di Stadion GBLA Kamis 18 September 2025. Di laga perdana ini, Persib menurunkan Teja Paku Alam di bawah Mistar dengan benteng pertahanan yang diisi Frans Putros, Julio Cesar, Patricio Matricardi, dan Federico Barba. Di lini tengah, Eliano Render, Luciano Guaicochea, dan Mark Klok berperan sebagai pengatur serangan. Sementara trisula lini depan diisi Sadil Ramdhani, William Barros, dan Ramon Tanque. Kick off dimulai dan Persib langsung tampil atraktif, menciptakan ancaman demi ancaman ke gawang lawan. Di menit ke-18, Matricardi melakukan intercept penting yang menggagalkan peluang Lion City Sailors. 1 menit kemudian, William Barros mendapat peluang emas, tapi bola berhasil dibuang oleh bek Lion City Sailors, Diogo Costa. Di menit ke-22, Eliano Renders melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang memaksa kiper Lion City, Ivan Susak, melakukan penyelamatan gemilang. Namun drama terjadi di menit ke-44 ketika Mark Klok harus ditarik keluar karena cedera dan digantikan oleh Tom Hai. Babak pertama ditutup tanpa gol, tapi bobotoh jelas bisa lihat betapa agresif dan solidnya permainan Persib. Meski gagal memimpin di 45 menit awal, harapan masih terbuka lebar untuk babak kedua. Dan benar saja, awal babak kedua langsung menghadirkan momen penting. Babak kedua baru berjalan 2 menit, Persib memecah kebuntuan. Sadil Ramdhani memanfaatkan kesalahan pertahanan Lion City Sailors, menusuk ke kotak penalti dan melepaskan sepakan mendatar yang merobek gawang Ivan Susak. Gol ini membuat GBLA bergemuruh, Persib unggul 1-0. Di menit ke-66, Persib melakukan pergantian ganda. Rosenberg da Silva atau yang biasa disebut Perguinho dan Andrew Yung masuk menggantikan Sadil dan Ramon Tanque. Pertahanan Persib sempat digempur Lion City Sailors, termasuk peluang berbahaya Maxime Lestien di menit ke-78 yang berhasil diamankan oleh Federico Barba. Menjelang akhir laga, Persib hampir menggandakan keunggulan lewat Berguinho dan Beckham. Namun penyelesaian akhirnya masih belum tepat sasaran. Di menit ke-90+2, konsentrasi Persib sedikit goyah. Lenarti memanfaatkan umpan silang Lestien dan menanduk bola yang tak bisa dijangkau Teja. Gol ini memaksa pertandingan berakhir imbang 1-1 meski Persib tampil dominan. Sayang banget ya bobotoh, Persib sudah unggul hampir sepanjang laga, tapi kehilangan poin penuh di detik-detik akhir. Jelas jadi pelajaran berharga. Setelah pertandingan, pelatih Boyan Hodak mengaku sangat mengapresiasi kerja keras pemainnya. Menurutnya, Persib tampil luar biasa selama 80 menit.
dan benar-benar mendominasi finalis ACL II musim lalu itu. Ini salah satu pertandingan terbaik Persib dalam 3 musim terakhir. Sayangnya kami gagal mencetak gol kedua dan kehilangan konsentrasi di menit akhir, ujar Hodak. Dengan hasil imbang ini, Persib sementara menempati posisi ketiga grup G dengan 1 poin. Bangkok United memimpin klasemen dengan 3 poin, disusul Lion City Sailors di posisi kedua, juga dengan 1 poin namun unggul selisih gol. Meski hasilnya belum maksimal, permainan Persib saat menghadapi Lion City Sailors jadi sinyal positif bahwa Maung Bandung siap bersaing di level Asia. Tapi tak ada waktu untuk bersantai bobotoh. Usai laga melawan Lion City Sailors, Persib Bandung langsung dihadapkan dengan kompetisi domestik. Yuk kita lanjut ke rekap selanjutnya antara Persib Bandung melawan Arema FC di pekan ke-6 BRI Super League. Pekan ke-6 Super League membawa Persib tandang ke markas Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Senin 22 September 2025. Coach Boyan Hodak mengakui jadwal yang padat memaksanya melakukan rotasi dan memantau kondisi pemain. Menurutnya, Arema punya gaya bermain yang berbeda dari Lion City, sehingga Persib harus siap dengan strategi yang tepat untuk mencuri poin di kandang lawan. Persib menurunkan Teja Paku Alam sebagai kiper utama. Lini belakang diisi oleh Eliano Renders, Julio Cesar, Kakang Rudianto, dan Patricio Matricardi. Di lini tengah ada Tom Hai, Frans Futros, dan Beckham Putra Nugraha yang dipercaya menjadi kapten menggantikan Mark Klok yang cedera. Sementara di lini depan Persib memasang Sadil Ramdhani, William Barros, dan Ramon Tang. Di menit ke-12, Arema membuka keunggulan lewat Mateus Conceição yang sukses memanfaatkan umpan Paulinho. Tertinggal 0-1, Persib langsung bereaksi dengan serangan bertubi-tubi yang dipimpin oleh Tom Hai dan Beckham Putra. Peluang emas hadir di menit ke-23 melalui William Barros, namun masih gagal membuahkan gol. 4 menit kemudian, sundulan Ramon Tang nyaris menyamakan kedudukan, tapi bola hanya membentur mistar gawang Arema. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah. Babak pertama yang penuh tensi, tapi Persib jelas menunjukkan tekad besar untuk bangkit. Dan ternyata babak kedua benar-benar jadi momen perubahan yang menentukan bagi Persib. Memasuki babak kedua, Hodak langsung melakukan 2 pergantian. Andrew Yung dan Adam Alis masuk menggantikan Kakang Rudianto serta Sadil Ramdhani. Di menit ke-59, Persib berhasil menyamakan kedudukan. Kerjasama apik Beckham dan Andrew Yung di sisi kiri diakhiri dengan umpan mendatar yang sukses disambar oleh William Barros. Skor berubah 1-1. Namun di menit ke-63, Frans Futros diganjar kartu merah setelah melakukan pelanggaran keras. Bermain dengan 10 pemain membuat Hodak segera melakukan penyesuaian taktik dengan memasukkan Federico Barba. Bayangkan bobotoh, bermain tandang dengan 10 pemain tentu bukan hal mudah. Tapi justru disinilah mental juara Persib benar-benar diuji. Arema mencoba memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Menit ke-67, peluang emas tuan rumah berhasil digagalkan Matricardi yang tampil heroik di lini belakang. Di menit 90+10 dari skema sepak pojok William Marsilio, Federico Barba berhasil menanduk bola ke gawang Arema. Gol dramatis ini membuat Persib berbalik unggul 2-1. Fakta uniknya, 2 pemain Persib asal Italia, Stefano Beltrame dan Barba, sama-sama mencetak gol perdananya lewat sundulan kepalanya. Setelah peluit panjang berbunyi, Boyan Hodak memuji penampilan luar biasa timnya. Secara keseluruhan, kami layak menang. Meski 2 kali mengenai tiang, anak-anak terus berusaha mencetak gol dan tidak pernah menyerah, ujar Hodak. Beckham Putra yang dipercaya menjadi kapten menggantikan Klok yang sedang cedera ringan, mengaku bangga memimpin tim di laga penting ini. Pasalnya, ini kali pertama dalam karirnya di tim Persib senior. Beckham bisa didapuk menjadi kapten oleh Coach Boyan. Alhamdulillah kita bisa menang meski harus main dengan 10 pemain, ungkap Beckham. Faktanya lagi, dalam kesempatan kali ini, Tom Hai dan Eliano debut diberi kepercayaan oleh Coach Boyan, bermain full pertandingan. Catatan apik Persib melawan Arema di Kanjuruhan terus bertambah. Pasalnya, pada 3 kali pertemuan terakhirnya, Persib berhasil menang dengan skor yang sama. Dengan kemenangan kali ini, yaitu 2-1 untuk kemenangan Persib. Persib naik ke peringkat 4 pada klasemen sementara Super League dengan total 10 poin dari 5 pertandingan, 3 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Kemenangan ini bukan hanya penting untuk klasemen, tapi juga jadi bukti bahwa Persib memiliki mental yang kuat dan juga kekuatan menghadapi situasi sulit. Namun, perjalanan masih panjang bobotoh.
Semoga Persib bisa terus menjaga tren positif hingga mencapai puncak klasemen. Berikutnya masih ada kabar penting seputar Persib yang tak kalah menarik. Jadi gaskeun, kita simak di Persib News Highlight. Kompetisi Super League 2025-2026 kembali mengalami penyesuaian jadwal. Laga pekan ke-8 yang salah satunya mempertemukan Persib Bandung versus PSM Makassar resmi ditunda oleh pihak I-League. Penundaan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan penuh terhadap agenda Timnas Indonesia yang pada bulan Oktober akan bertanding di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi, Bobotoh harus sedikit bersabar ya, karena laga melawan PSM akan digelar di waktu yang baru. Tapi di balik jeda ini, Persib tetap punya banyak aktivitas penting, termasuk momen bersejarah yang terjadi di laga ACL tuh kemarin. Ngomongin AFC Champions League tuh, lagi-lagi ada yang baru dari Persib. Jersey Persib di Piala Asia resmi dipakai kemarin. Kalau kata saya mah, konsepnya keren konsepnya vintage dan mengenakan kera. Yuk kita simak makna jersey Persib untuk di Piala Asia bersama Kelme. Yun, nuhun, simpan aja lu di situ, nuhun. Nah, itu pasti jersinya. Tah gening jersina datang. This is the truth, baby. Wow, keren sekali. It's good pisan. Nah, itu dia. Itu dia yang ditunggu-tunggu. Kita lihat jersey home dengan warna dominan biru. Kemudian, jersey away dengan warna putihnya. Terlihat ada gambar cepot, karakter wayang golek, khas budaya Sunda. Kemudian, ada gambar markasi PTN dan pesawat pertama yang diproduksi Indonesia, yaitu N250 Gatot Kaca. Lalu ada juga Radio Malabar, radio pertama di Bandung dan radio pertama yang menghubungkan Indonesia dengan Belanda. Perkenalkan, saya Biru. Saya Putih. Kami berdua adalah Persib. Semangat Bandung, taklukkan Asia. Gimana Bobotoh, tertarik untuk memiliki jersey Persib di Piala Asia? Gaskeun atuh order. Next ada cerita tentang persahabatan antara Persib dan juga Lion City Sailors. Bagaimana informasinya? Ini dia. Pada laga fase grup antara Persib dan Lion City Sailors juga menghadirkan cerita indah di luar lapangan. Kedua klub menunjukkan eratnya hubungan persahabatan lewat prosesi pertukaran plakat. Aditya Putra Herawan, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, mewakili Persib untuk bertukar plakat dengan Bruce Liang, Direktur Eksekutif Lion City Sailors. Acara ini juga disaksikan Luka Lali, Direktur Sporting Lion City Sailors. Luar biasa ya Bobotoh, di lapangan kita bersaing dengan penuh semangat, tapi di luar lapangan sepak bola juga bisa jadi jembatan untuk membangun persahabatan dan kolaborasi. Hasil imbang melawan Lion City juga memberi dampak positif bagi Super League Indonesia di level Asia. Ranking Liga Indonesia resmi naik satu tingkat dari posisi 24 ke posisi 23, penggusur Liga Tajikistan. Jadi, meskipun Persib hanya meraih 1 poin di laga pembuka ACL2, hasil itu ternyata ikut mengangkat nama Super League di kancah Asia. Bukti bahwa setiap pertandingan punya arti penting, bukan cuma buat klub tapi juga buat sepak bola Indonesia. Kini, Super League mengoleksi 18.549 poin, sementara Liga Tajikistan berada di angka 18.353 poin. Nah itu dia tadi rangkuman seputar Persib Bandung, mulai dari AFC Champions League tuh, kemenangan dramatis di pekan 6 BRI Super League, dan hubungan persahabatan antara Persib dan Lion City Sailor yang penuh makna. Untuk update seputar Persib Bandung, kalian bisa follow media sosial kita ya. Jangan lupa saksikan Sampurasun Persib setiap Senin dan Kamis jam 7 malam hanya di iChannel TV Warna-Warni Bandung. Saya Arik Nova Ramadan, sampai ketemu di episode berikutnya. Sampurasun Persib, rampes juara!